Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Ramadhani dengan NIM 24044110022. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan membuat video yaitu mempresentasikan makalah jaringan komputer saya yang berjudul Keamanan Jaringan Komputer dalam Era Digital. Langsung saja kita ke videonya. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan komputer? Keamanan jaringan komputer adalah upaya untuk melindungi sistem jaringan dan data yang mengalir di dalamnya dari berbagai macam ancaman seperti akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau kerusakan, dan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data tetap rahasia, utuh, dan tersedia bagi pengguna yang berhak. Nah, selanjutnya yaitu apa saja jenis ancaman terhadap jaringan komputer. Ada 3 jenis ancaman terhadap jaringan komputer. Nah, yang pertama yaitu virus biasanya menempel pada file atau program lain dan akan aktif saat file tersebut dijalankan. Virus bisa merusak data, memperlambat sistem, hingga membuat komputer tidak berfungsi. Yang kedua ada worm, yaitu berbeda dengan virus karena dapat menggandakan diri dan menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa perlu interaksi pengguna. Serangan worm sering menyebabkan jaringan menjadi lambat atau bahkan lumpuh. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Trojan. Host menyamar sebagai program yang terlihat aman, padahal di dalamnya terdapat kode berbahaya yang bisa mencuri data, membuka akses bagi peretas, atau merusak sistem. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara melindungi keamanan jaringan komputer dari serangan cyber. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan firewall sebagai pelindung utama antara jaringan internal dan jaringan luar. Nah, firewall berfungsi menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, penting juga untuk memasang dan memperbarui antivirus serta anti malware. Kemudian, pastikan untuk menggunakan enkripsi data ketika mengirim informasi penting melalui jaringan. Enkripsi membuat data menjadi tidak terbaca oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk keamanan akun, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor atau 2FA agar orang lain tidak mudah mengambil alih akun. Selain itu, terapkan pembatasan akses dengan prinsip less privilege, yaitu memberikan hak akses kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Nah, jangan lupa juga melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara rutin. Langkahnya yang tak kalah penting adalah memasang sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau IPS untuk memantau aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Namun, teknologi saja tidak cukup. Pengguna juga harus memiliki kesadaran keamanan cyber seperti edukasi dan pelatihan tentang cara mengenali email palsu, tautan berbahaya, atau penipuan online sangat juga diperlukan. Nah, yang terakhir yaitu lakukan pencadangan atau backup data secara berkala ke penyimpanan eksternal atau cloud agar data tetap bisa dipulihkan jika terjadi serangan seperti ransomware. Nah, selanjutnya itu seberapa penting sih penerapan keamanan jaringan dalam kehidupan digital saat ini. Nah, di era digital saat ini, penerapan keamanan jaringan komputer menjadi hal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas manusia seperti berbelanja online, bekerja jarak jauh, mengakses perbankan digital, hingga berkomunikasi bergantung pada koneksi internet. Tanpa keamanan jaringan yang baik, data pribadi seperti kata sandi, identitas, atau informasi keuangan bisa dengan mudah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keamanan jaringan juga berperan penting dalam menjaga integritas sistem agar data yang dikirim tidak diubah atau disusupi oleh malware dan serangan cyber. Nah, berikut contoh penerapan keamanan jaringan dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu di perbankan digital. Dalam layanan perbankan online, keamanan jaringan diterapkan melalui enkripsi agar data informasi penting seperti nomor rekening, PIN, dan transaksi nasabah tetap aman dari penyadapan. Hal ini memastikan semua komunikasi antara pengguna dan server bank terlindungi dari peretas. Yang kedua yaitu perusahaan dan dunia bisnis. Banyak perusahaan menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS untuk mencegah akses ilegal ke jaringan internal. Teknologi ini membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah serangan cyber yang bisa merugikan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu instansi pemerintahan. Pemerintah sering menggunakan Virtual Private Network atau VPN agar pegawai dapat mengakses data dan sistem kantor dengan aman meskipun bekerja di luar kantor. VPN menjaga agar koneksi tetap terenkripsi dan tidak mudah disusupi. Selanjutnya yaitu ada media sosial dan aplikasi online. Platform seperti Instagram, Google, dan Facebook menerapkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk menambah lapisan keamanan akun.
Dengan fitur ini, meskipun kata sandi diketahui orang lain, aku tetap terlindungi karena memerlukan verifikasi tambahan. Nah, yang terakhir yaitu ada jaringan WiFi publik. Banyak tempat umum seperti kafe, bandara, atau kampus kini menggunakan enkripsi WPA3 pada jaringan WiFi mereka. Teknologi ini membantu menjaga keamanan koneksi pengguna agar data pribadi tidak mudah dicuri saat menggunakan jaringan publik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip keamanan jaringan. Dalam dunia keamanan informasi dikenal 3 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kerahasiaan berarti menjaga agar informasi tetap aman dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Tujuannya yaitu melindungi data pribadi atau sensitif supaya tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini terlihat saat kita memasukkan kata sandi untuk login ke akun pribadi atau ketika data transaksi online dienkripsi agar tidak dibaca oleh orang lain. Dengan menerapkan ini, kita memastikan bahwa informasi penting tetap terjaga privasinya dan tidak mudah jatuh ke tangan yang salah. Yang kedua yaitu integrity atau integritas, yaitu memastikan bahwa data tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin. Tujuannya adalah menjaga agar informasi yang tersimpan atau dikirim tetap sama seperti saat pertama dibuat. Di dalam praktiknya, integritas dijaga dengan cara seperti menggunakan tanda tangan digital, hashing, atau backup data secara rutin. Misalnya saat kita melakukan transaksi online, sistem memastikan jumlah uang yang dikirim tidak berubah selama proses. Dengan menjaga integritas, kita bisa yakin bahwa data yang digunakan benar, akurat, dan dapat dipercaya. Nah, yang terakhir yaitu availability atau ketersediaan, memastikan data dan sistem selalu dapat digunakan kapanpun dan dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Prinsip ini sangat penting karena samaan apapun sebuah sistem akan percuma jika tidak digunakan saat diperlukan. Untuk menjaga ketersediaan, biasanya dilakukan langkah-langkah seperti backup data secara berkala, penggunaan server cadangan atau redundant system, serta perlindungan terhadap serangan DDoS yang bisa membuat layanan tidak bisa diakses. Selain itu, pemeliharaan rutin dan pemantauan sistem juga penting agar gangguan bisa segera diatasi. Contohnya, layanan perbankan online harus selalu tersedia 24 jam agar nasabah bisa bertransaksi kapan saja tanpa hambatan. Dengan menjaga ketersediaan ini, organisasi dapat memastikan layanan tetap berjalan lancar dan dapat diandalkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis ancaman dan serangan jaringan. Ancaman terhadap jaringan komputer dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya yang pertama yaitu ada malware dan virus, merupakan program berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data, juga merupakan program berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu kinerja perangkat. Yang kedua ada phishing, yaitu upaya mendapatkan informasi pribadi dengan cara menipu pengguna, berpura-pura sebagai pihak terpercaya seperti bank atau layanan populer untuk mencuri data pribadi seperti kata sandi atau informasi dan keuangan. Yang ketiga ada denial of service atau DOS, merupakan serangan cyber yang membuat sebuah server atau jaringan tidak bisa digunakan dengan cara membanjirinya dengan banyak permintaan sekaligus. Nah, yang keempat ada sniffing, adalah tindakan menyadap atau mengintip data yang sedang dikirim melalui jaringan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada man in the middle attack, merupakan pihak ketiga penyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada komponen dan mekanisme keamanan. Beberapa sistem yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan antara lain yaitu firewall yang berfungsi sebagai penyaring lalu lintas data, ada antivirus untuk mendeteksi dan menghapus program berbahaya, yang ketiga ada enkripsi untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain, yang keempat ada intrusion detection system atau IDS untuk memantau aktivitas mencurigakan. Nah, yang terakhir ada virtual private network atau VPN untuk menciptakan koneksi aman melalui jaringan publik. Selanjutnya yaitu implementasi keamanan jaringan. Penerapan keamanan jaringan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perancangan hingga pengawasan. Organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas, termasuk pembagian hak akses dan sistem autentikasi pengguna. Selain itu, konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan server harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan celah keamanan. Nah, penggunaan kata sandi yang kuat, perbaruan sistem secara berkala, dan pembatasan akses juga merupakan langkah penting. Selanjutnya yaitu teknik dan teknologi keamanan jaringan. Beberapa teknologi modern yang digunakan dalam menjaga keamanan jaringan antara lain yaitu yang pertama enkripsi data, yaitu menggunakan algoritma seperti AES dan RSA untuk melindungi data sensitif. Yang kedua yaitu autentikasi multifaktor atau MFA, merupakan
identitas pengguna dengan lebih dari satu mode. Yang ketiga ada segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan dari beberapa bagian agar serangan tidak menyebar luas. Yang keempat ada Zero Trust Architecture, merupakan pendekatan baru yang menganggap semua pengguna harus diverifikasi sebelum diberi akses. Dengan kombinasi teknologi yang bijak dengan baik, keamanan jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur keamanan. Teknologi saja tidak cukup tanpa adanya kebijakan yang tegas. Setiap organisasi perlu memiliki aturan yang tertulis seperti mengatur penggunaan perangkat, akses data, serta prosedur penggunaan insiden. Selain itu, edukasi kepada pengguna juga sangat penting. Banyak kasus kebocoran data justru terjadi karena kelalaian manusia, seperti membuka tautan mencurigakan atau menggunakan kata sandi lemah. Nah, berikutnya itu salah satu contoh nyata serangan besar adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini menyebar ke lebih dari 150 negara dengan mengunci data penggunaan hingga tebusan dibayar. Banyak rumah sakit dan lembaga pemerintahan lumpuh akibat serangan ini. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pembaruan sistem dan kesadaran pengguna sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan. Setelah kejadian itu, banyak organisasi memperkuat sistem keamanan mereka dengan melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin dan menggunakan solusi keamanan yang lebih canggih. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu keamanan jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting di era digital seperti sekarang. Ancaman terhadap jaringan komputer semakin canggih dan juga sangat kompleks, sehingga dibutuhkan sistem keamanan yang tangguh, serta dukungan dari pengguna yang sadar akan pentingnya keamanan data. Upaya seperti penggunaan firewall, enkripsi, sistem deteksi intrusi, serta pembaruan sistem secara berkala dapat membantu melindungi jaringan dari ancaman. Namun, faktor manusia tetap menjadi kunci utama keberhasilan jaringan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai keamanan jaringan komputer di era digital saat ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.